Shalom, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini di hari Tuhan kita berkumpul bersama, kita beribadah di rumah kita masing-masing untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Di hari Tuhan, hari ini saya mengajak kita saudara yang terkasih nama Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pada pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana disebut doa Paulus. Saya bacakan untuk kita semua. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kasih kuasa bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya memberikan tema bagi kita pada minggu kita hari ini, kuat dan teguh dalam Tuhan. Saudara-saudara, bahwa COVID-19 masih sampai hari ini masih memakan banyak korban dan telah menginfeksi banyak orang. Bahkan di Indonesia, bahkan di kota kita, sudah banyak orang yang mengalami korban karena COVID-19 ini, saudara. Oleh karena itu saat ini kita perlu saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Dan itulah sebabnya walaupun hari ini kita tidak beribadah di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan kami membagikan renungan ini melalui via YouTube ini, dan kiranya dapat memberkati kita, menguatkan kita semua dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks kita hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 12 sampai 21 yang telah saya bacakan tadi, merupakan doa Rasul Paulus. Dan dia mendoakan jemaat di Efesus. Dan ayat 14 dia mulai dengan satu perkataan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Apa sebabnya? Itu berarti apa yang kita boleh temukan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayatnya, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Itu berbicara bagaimana Paulus membicarakan tentang rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu gereja Tuhan. Dan kemudian dia juga menyampaikan bagaimana panggilan itu harus dikerjakan, yaitu penyelenggaraan pemberitaan Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu gereja, termasuk saudara dan saya. Dan saudara, dan ketika Rasul Paulus melakukan pelayanan itu, pemberitaan Injil itu, ternyata ayat 13 dikatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakan karena kamu, dan selanjutnya. Ternyata dalam pemberitaan, dalam pelayanan Injil itu ada banyak kesesakan, ada banyak kesulitan. Dan sehingga dia berharap agar jemaat di Efesus tidak menjadi tawar hati ketika melihat pelayanan itu, pemberitaan Injil itu mendapatkan tantangan, mendapatkan hambatan dari banyak orang, atau bahkan juga dari agama Yahudi pada waktu itu, saudara. Dan akhirnya Rasul Paulus menuliskan doanya yang merupakan doa kepada Tuhan dan dikirimkan juga salinannya kepada jemaat di Efesus, yaitu apa yang kita baca ini.
Rasul Paulus mengatakan dalam doanya bahwa dia sujud kepada Allah. Ini menggambarkan bagaimana dia menunjukkan sikapnya ketika dia berdoa kepada Allah. Bukan berarti berdoa dalam berdiri salah. Bukan berarti berdoa sambil tidur salah. Ini menunjukkan bagaimana dia memiliki sikap yang sungguh kepada Tuhan dengan dia bersujud kepada Tuhan memohon. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang diminta dalam doanya sesuatu yang sangat penting. Apa yang dia doakan kepada Bapa sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh jemaat di Efesus. Dan bukan hanya jemaat di Efesus, tapi kita juga sebagai orang percaya kita penting, kita sangat membutuhkan apa yang didoakan pada bagian ini. Sehingga di dalam doanya, ketika dia menghadap Tuhan, dia bersujud kepada Tuhan. Dan ketika dia bersujud, dia berdoa dan memohonkan agar Allah yang maha kuasa itu, yang kaya dalam rahmatnya, untuk menguatkan jemaat di Efesus agar mereka memiliki iman yang kuat di dalam batin mereka. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata bahkan jemaat di Efesus yang dikatakan pada pasal 1 disebut orang kudus, karena bagi Rasul Paulus bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus Tuhan adalah orang kudus, artinya yang telah dikuduskan, artinya yang hagios atau yang telah dipisahkan dari dunia, dipanggil kepada Kristus Tuhan, dipisahkan dari dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dari dosa-dosa, dipisahkan untuk dipersatukan kepada Kristus Tuhan. Itulah kata kudus. Dan Paulus berkata kepada orang yang dipisahkan itu, kepada orang yang kudus itu, kepada gereja atau kepada jemaat di Efesus, dia meminta kepada Tuhan agar mereka memiliki keteguhan dan kekuatan dari Tuhan di dalam batin mereka. Saudara-saudara, ini berarti apa yang Rasul Paulus harapkan bukan sekedar agar jemaat itu beribadah saja seperti ala kadarnya, tetapi memiliki suatu ikatan, memiliki suatu semangat yang lebih kuat, yang lebih mendasar. Kalau kita membaca ayat selanjutnya pada bagian ini, sehingga dia mengatakan agar Allah meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Allah meneguhkan jemaat itu, menguatkan jemaat itu oleh roh Tuhan di dalam batin mereka. Dalam bahasa Yunani, kata batin itu selalu mengacu kepada beberapa hal, yaitu tentang pengetahuan atau akal budi, tentang juga kepada kerelaan atau kepada kehendak. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus sedang meminta agar Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan kepada akal budi, kepada pengetahuan mereka. Tapi bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga kepada kesadaran mereka, dan juga kepada kemauan mereka atau kehendak mereka untuk melakukan kebenaran itu. Saudara terkasih nama Tuhan, saudara, itu berarti memiliki iman dalam Tuhan, memahami Tuhan, menjadi milik Kristus. Tidak cukup hanya mengetahui saja. Tidak cukup kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan membaca buku-buku teologi, membaca tafsiran, membaca Alkitab. Itu tidak cukup, tetapi juga harus ada pengalaman di sana. Terus juga harus ada kesadaran tentang apa yang baik, apa yang benar, dan juga sadar agar kita tidak terjerumus dalam hal yang salah, dan ada kemauan untuk melakukan setiap kebenaran itu. Ketika kita berbicara tentang akal budi, itu berbicara tentang bagaimana kita tahu mana kebenaran, mana yang tidak benar. Dan firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah. Dan Alkitab kita adalah kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita mengetahuinya, maka kita juga membutuhkan kesadaran bahwa ketika kita diperhadapkan kepada dunia ini, dan kita hidup di tengah-tengah pergumulan dunia ini, saudara, kita harus sadar apakah kita sedang melangkah dalam hidup yang benar ataukah salah. Dan juga kita harus memiliki kemauan. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita harus mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itu berarti beriman kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tidak hanya mengisi akal budi kita, tapi juga harus ada di sana tentang kemauan, kerelaan kita, tentang kesadaran kita akan kebenaran itu. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Akal budi ini bukan sekedar tentang pengetahuan belaka, tapi akal budi yang diterangi oleh Roh Tuhan. Akal budi yang diterangi oleh kuasa Roh Tuhan, agar kita tidak lagi hanya mengandalkan rasio kita, tidak lagi hanya mengandalkan keinginan dan pikiran kita secara jasmania kepada manusia biasa, tetapi akal budi yang diterangi oleh Allah, yang menempatkan Allah jauh lebih tinggi, yang menempatkan kebenarannya Allah jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berharga dari kebenaran apapun yang mungkin kita temui di alam semesta ini. Saudara-saudara, kita harus juga memahami bahwa semua kebenaran, kalau itu adalah kebenaran yang pasti, itu berarti tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi setiap yang menyebut kebenaran tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, pastikan bahwa itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus meminta kepada Allah agar oleh Roh Tuhan menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus, agar mereka memiliki kekuatan dan keteguhan dalam batin mereka, yang akan mencakup kepada pikiran mereka, kepada akal budi mereka, yang akan mencakup juga kepada perasaan dan juga kehendak mereka, yang akan mencakup juga kepada kemauan mereka untuk melakukan kebenaran itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika Tuhan telah menguatkan kita, jika Tuhan telah menolong kita untuk kita memiliki iman yang kuat, maka dengan demikian kebenarannya akan berakar dalam hidup kita. Jadi baik budi pekerti kita, baik akal budi kita, keinginan kita, kesadaran kita diterangi oleh kuasa Tuhan, dan Tuhan memampukan kita menjadi pelaku dari kebenarannya. Dan jika ternyata kita tidak berkehendak melakukan firman Tuhan, kita tidak berkehendak melakukan apa yang benar, maka sia-sialah ketika kita memiliki pengetahuan atau akal budi yang diterangi jika kita tidak melakukannya. Tapi seorang yang memiliki akal budi yang diterangi, maka dengan demikian dia harus juga melakukan itu, melakukan firman Tuhan itu. Dengan demikian berarti ketika Tuhan menerangi akal budi kita, berarti ada fungsinya, ada gunanya bagi kita, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jemaat di Efesus dimintakan untuk mereka menjadi pelaku dari kebenaran itu, agar mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini, yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan dan kesesakan. Sama seperti yang saya bacakan pada kita ayat 13 tadi. Karena ternyata ada kesesakan, sehingga mereka terancam akan tawar hati. Hari-hari ini kita diperhadapkan kepada banyak kesesakan. Kesesakan karena ekonomi. COVID-19 ini telah menghantam jantung perekonomian kita. Bukan hanya kita, tapi dunia, saudara-saudara terkasih nama Tuhan. Dan saya sangat setuju dengan pendapat beberapa rekan yang berkata, COVID-19 ini sedang mengajar kita atau sedang membuat kita untuk kita membuat manajemen stres. Untuk kita mulai belajar menahan diri. Untuk kita mulai belajar menaklukkan rasa stres. Mungkin dari awalnya itu stres ringan, saudara. Dan saya tidak tahu, kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini terus berjalan. Tapi jika Tuhan bersama dengan kita, ketika Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, ketika Tuhan menerangi akal budi kita, ketika Tuhan menerangi perasaan kita, ketika Tuhan menerangi kehendak kita, kemauan kita, maka kita akan terus memacu dan berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kita tidak akan terjerumus, saudara terkasih nama Tuhan. Dan kemudian jika sudah Tuhan menerangi akal budi kita, perasaan kita, kehendak kita, dan juga hidup kita secara utuh, maka dengan demikian ayat ini mengatakan, Paulus juga meminta kepada jemaat di Efesus suatu rangkaian lanjutan dari proses itu, dari permohonan itu. Selain Tuhan menerangi batin, maka dikatakan agar Kristus diam di hatimu. Saudara-saudara, ini berarti bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang percaya. Itu berarti bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang meninggalkan umatnya, tapi Tuhan yang berada berdiam di hati umatnya. Dan kemudian dikatakan ayat ini juga agar berakar dalam Kristus Tuhan. Ini adalah istilah pertanian. Saudara, jika saudara menanam sebuah pohon, jika pohon itu tidak punya akar, maka dia tidak akan tumbuh. Saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan
Jika pohon itu sudah mulai berakar, dari kecil akarnya pendek, semakin besar akarnya besar dan semakin panjang. Dan kemudian apa yang terjadi saudara terkasih nama Tuhan, pohon itu menjadi besar. Bahkan juga akhirnya kalau pohon itu tujuannya untuk berbuah, dia akan berbuah dengan baik kalau dia dirawat dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya mau menggambarkan kepada kita betapa pentingnya akar. Saudara, iman kita harus memiliki akar yang kuat dalam Kristus Tuhan. Akar yang kuat dalam Dia memberi kehidupan itu. Kita harus berakar dalam kebenarannya, berakar dalam Kristus Tuhan yang memberi kehidupan, baik kehidupan jasmani bahkan juga kehidupan yang kekal. Ketika kita berakar dalam Kristus Tuhan, pergumulan dan kesulitan apapun, kita akan tetap hidup. Sama seperti Mazmur pada pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengenal musim kering, yang akan tumbuh dengan daun yang hijau dan berbuah pada waktunya. Saudara-saudara, kalau pohon itu berakar di tempat yang tepat, dia mengisap sari-sari makanan yang baik untuk pertumbuhannya, maka dengan demikian dia tidak akan mati, dia akan berkecukupan dalam hal kehidupannya. Demikian juga orang yang percaya ketika dia berakar dalam Kristus Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan akan kehidupan rohaninya. Dia akan memiliki kecukupan untuk pertumbuhan rohaninya. Mengapa? Karena Kristus berdiam dalam dirinya. Dan mengapa? Karena dia berakar dalam Kristus Tuhan. Dia mengisap sari-sari makanan rohani dari Kristus Tuhan. Dari mana saya mendapatkan hal itu? Dari firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan tiap hari. Maka Kristus Tuhan akan memberkati saudara dari kebenarannya, menguatkan saudara dan membuat saudara bertumbuh dalam kebenarannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian setelah berakar dikatakan, maka engkau akan berdasar dalam Kristus Tuhan. Berdasar adalah sebuah istilah bangunan, istilah arsitektur. Saudara terkasih nama Tuhan, saudara tahu kalau saudara memandang pembangunan gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung yang tinggi, tidak mungkin dibuat pondasinya hanya 30 cm. Pasti akan dibuat pondasinya sangat dalam dan sangat kuat. Bahkan kalau jembatan layang, bahkan dibuat pondasinya yaitu tiang pancang, dipukul sampai dalam jauh ke dasar tanah sana, sampai tidak bisa lagi ditembus. Lalu kemudian barulah dibangun di atasnya jembatan itu atau jalan-jalan layang. Saudara terkasih nama Tuhan, saudaraku, jika saudara ingin kuat dalam Tuhan, Anda harus berdasar dalam Kristus Tuhan. Dasar dari hidup saudara, bangunan hidup saudara, bangunan iman saudara adalah dalam Kristus Tuhan, bukan dalam akal, bukan dalam logika, bukan dalam pengetahuan, bukan dalam uang, bukan dalam harta, tapi dalam Kristus Tuhan. Engkau harus dibangun di atas Kristus Tuhan. Dan kemudian engkau akan menjadi seorang yang kuat, seorang yang kokoh dalam Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, maka engkau akan kuat. Saudara, Yesus pernah membuat perumpamaan, saudara terkasih nama Tuhan, tentang orang yang bijak dan orang yang tidak bijak. Orang yang tidak bijaksana membangun rumah di atas pasir. Datanglah hujan, datanglah banjir, melanda rumah itu dan robohlah rumah itu. Tapi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu membangun rumah di atas batu, sehingga datanglah hujan, datanglah banjir, rumah tetap kokoh. Saudara terkasih nama Tuhan. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar yang kokoh. Dan engkau harus membangun hidupmu di atas dasar yang kokoh, itu Kristus Tuhan. Yaitu Kristus Tuhan yang kuat, yang maha kuasa. Dan ketika engkau bersandar berdasar kepada Dia, engkau akan kuat dan tidak akan terkena masalah lagi. Saudara terkasih nama Tuhan, yang membuat engkau jatuh. Masalah pergumulan bisa datang. Pergumulan masalah COVID-19 bisa datang. Ekonomimu terhempas bisa terjadi. Tetapi jika engkau berdasar dalam Kristus Tuhan, engkau akan kuat, saudara. Tapi jika engkau mendasarkan hidupmu kepada uang, maka ketika uangmu habis, engkau akan lemah dan terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Saudara, Paulus memohon agar Tuhan menjamah dan memberkati jemaat di Efesus, agar mereka mengenal kuasa kasih Kristus yang sangat luar biasa itu. Dan saudara-saudara terkasih nama Tuhan, Paulus mengatakan pada bagian ini, setelah dikatakan bahwa mereka harus memiliki dasar yang kokoh dalam Kristus Tuhan, selain karena Kristus berdiam dalam hidup mereka, dan mereka harus memiliki akar yang dalam Kristus Tuhan, berakar dalam Kristus, dan berdasar dalam Kristus Tuhan. Paulus juga meminta kepada Tuhan agar jemaat di Efesus itu memahami kebenaran Allah, memahami Tuhan, memahami kasih-Nya. Tapi dikatakan itu sebenarnya melampaui akal manusia, melampaui pengetahuan manusia. Saudara, walaupun itu melampaui pengetahuan manusia, ternyata kasih Allah itu adalah kasih yang melampaui akal manusia. Ternyata kasih Kristus melampaui logika manusia. Ternyata kasih Kristus
melampaui ilmu pengetahuan, saudara terkasih nama Tuhan. Itulah yang saya sering sebutkan dengan meta science. Itu juga saya sebut dengan meta logikos ataupun juga meta ratio. Kasih Kristus tidak cukup dihafal atau diketahui, dipelajari saja, tapi itu harus dialami dalam hidup kita. Mengapa? Karena kasih itu melampaui akal manusia. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, jika engkau dapat mengukur dalamnya lautan, atau luasnya samudra, atau tingginya langit di antara bumi, jangan kau pikirkan bahwa kasih Kristus setinggi itu. Kasih Kristus jauh lebih tinggi daripada itu. Demikian juga dengan kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar. Dan Paulus pada bagian ini berkata, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa tingginya. Suatu ukuran yang tidak ada batas, unlimited. Saudara yang terkasih nama Tuhan, begitulah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Begitulah besarnya, luasnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Sangat-sangat luas sekali, sangat tinggi sekali. Dan itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Saudara, bahkan saya tidak akan mampu menjelaskan betapa luasnya kasih itu. Saking luasnya dia dapat menjangkau seluruh umat manusia di segala abad dan tempat. Saking tingginya kasih itu, saudara terkasih nama Tuhan, tidak ada satupun yang bisa terlewat, tidak akan mendapatkan kasih itu jika dia datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya dimanapun dia berada, kalau dia percaya kepada Kristus Tuhan, dia beroleh hidup yang kekal. Itulah lebarnya, itulah luasnya, itulah tingginya kasih itu, saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, karena kasih yang sangat luar biasa itu, dia meninggalkan tahtanya di surga. Dia datang di tengah dunia ini. Dia rela menderita dan dia rela mati untuk manusia. Dia rela datang kepada manusia ciptaannya, buatan tangannya. Dia rela menderita, bahkan dicambuk, disiksa oleh buatan tangannya sendiri, dihina, diludahi oleh buatan tangannya sendiri, saudara terkasih nama Tuhan. Saya beberapa kali mengatakan, jika saudara pergi ke makamnya Mao Zedong, saudara akan melihat patungnya Mao Zedong. Di sana dibuat mengepal tangannya, seolah-olah menentang atau ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia berkuasa. Dia ingin menaklukkan dunia dengan kuasanya. Salah satu slogan dari Mao Zedong adalah, ketaatan ada di ujung senjata. Saudara terkasih nama Tuhan, dia yang mencurahkan darah manusia agar manusia taat kepadanya, agar manusia taat kepada peraturan-peraturan dibuatnya. Dia yang menghilangkan nyawa manusia dengan ancaman dengan senjatanya, agar orang-orang takut kepadanya, agar orang percaya kepada apa yang dia katakan. Tapi Kristus Tuhan telah menjangkau dunia ketika dia telah mencurahkan darahnya, ketika dia telah rela mati bagi saudara dan saya, ketika dia rela dicambuk, diludahi, dipukul, saudara terkasih nama Tuhan. Dia menjangkau dunia dengan menunjukkan belas kasihan, dengan menunjukkan kemurahan. Maka di mana-mana saudara-saudara ketika melihat gambar Tuhan Yesus yang ada di dinding atau di mana-mana, saudara akan melihat begitu sering bahwa tangan Tuhan yang terbuka. Tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menerima, marilah kepadaku. Saudaraku, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan yang maha baik itu, dia memiliki kasih yang begitu dalam kepada saudara. Sejahat apapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, dia telah rela mati bagi kita. Dan tidak ada dosa yang tidak dapat dihapus olehnya. Begitulah tingginya, begitulah luasnya kasihnya, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang Paulus katakan, itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Dengan kemampuan logikanya, dengan rasionya, dengan pengetahuannya, tidak akan dapat, saudara. Tapi Paulus meminta kepada Tuhan agar jemaat itu memahaminya, betapa luasnya, betapa dalamnya. Ini menunjukkan sesungguhnya bahwa jemaat itu sudah mengenal dan sudah hidup dalam Kristus Tuhan. Mereka telah percaya Yesus juru selamat mereka, tapi mereka perlu memahami ternyata kasih Allah begitu dalam kepada mereka. Kasih Allah begitu sungguh kepada mereka, agar itu membuat mereka lebih sungguh lagi, lebih taat lagi, lebih beribadah lagi, dan lebih menyenangkan hati Tuhan lagi, saudara yang terkasih nama Tuhan. Saudaraku,
hari ini. Jika engkau belum percaya kepada Tuhan hari ini, percayalah kepada Tuhan. Karena kasih-Nya dalam kepadamu dan begitu luas kepadamu. Dan jika kau sudah percaya kepadanya, maka semakin tunjukkanlah kasih-Mu kepadanya, ketaatanmu, kerelaanmu, kesungguhanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihimu, sangat peduli kepada engkau, saudara terkasih nama Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, waktunya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktunya kita semakin datang beribadah kepada Tuhan, mensyukuri Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang tinggal di rumah sekarang. Berapa banyak waktu saudara yang Anda gunakan untuk beribadah kepada Tuhan di rumah? Berapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk mensyukuri Tuhan? Untuk membaca firman-Nya, untuk berdoa kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hanya sedikit waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Saudara, ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dosa-dosa sangat keji itu pun tidak dapat memisahkan kita dari Kristus Tuhan. Karena Kristus sangat mengasihi saudara. Yang terpenting adalah datanglah kepada Kristus, memohon keampunan kepada Dia. Dia yang tergantung di salib itu adalah Dia yang begitu mengasihi dunia, mengasihi saudara, mengasihi saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus dalam doanya dan juga sampaikan kepada Tuhan. Betapa lebarnya, akal manusia tidak akan tahu betapa lebar itu. Betapa panjangnya, akal manusia tidak akan pernah tahu betapa panjangnya kasih itu. Betapa tingginya dan betapa dalamnya, manusia tidak akan pernah mungkin mengetahui seberapa dalam, seberapa tinggi kasih itu. Dan kita perlu memahami bahwa kasih itu sangat luar biasa besarnya. Paulus sedang mengatakan dalam doanya itu bahwa kasih Kristus sangat luar biasa besarnya, sangat luar biasa panjang dan dalamnya kepada saudara dan kepada saya. Dan ini tidak mengatakan kepada kita betapa dalamnya itu berapa kilometer, atau berapa mil meter, atau berapa kilometer, atau berapa jauh, atau berapa luas. Saudara, itu tidak itu maksudnya. Yang Tuhan maksudkan melalui firman-Nya pada hari ini adalah bahwa kasih-Nya sangat hebat kepada saudara. Kasih-Nya sangat luas kepada saudara dan saya. Bahkan di tengah situasi apapun. Kalau tadi di tengah kesesakan, di tengah pergumulan, di antara tawar hati di jemaat Tuhan, di Efesus ayat 13 tadi. Sekarang, ketika kita di antara pergumulan yang sangat besar karena COVID-19 ini, ingatlah kasih Tuhan begitu dalam, begitu luas kepada saudara dan saya. Dia yang telah menyerahkan putranya kepada saudara, agar putranya yang tunggal Yesus Kristus rela menderita, rela mati bagi kita. Maka Bapa ternyata juga memiliki kasih yang sama, kasih yang sangat luar biasa besarnya. Saudara terkasih nama Tuhan, lalu mengapa dikatakan demikian? Agar engkau berlimpah dalam rasa syukur kepada Tuhan, agar kita bersungguh untuk beribadah kepada Tuhan, agar kita kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita di tengah dunia ini. Dan dengan demikian kita dapat mempermuliakan Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Itulah sebabnya ayat terakhir dikatakan ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat, dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ternyata pertumbuhan dan kekuatan iman itu perlu juga bersama-sama di dalam jemaat secara komunal. Ternyata pengokohan penguatan iman itu perlu juga ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Tujuannya apa? Agar satu dengan yang lain saling menguatkan, saling membantu, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara terkasih nama Tuhan, itulah pentingnya persekutuan. Dan hari-hari ini ketika kita tidak bertemu antara satu dengan yang lain, bukan berarti persekutuan kita telah berhenti atau terputus. Kami menyapa saudara melalui mimbar kecil ini, bahwa kasih kita sesama anak Tuhan tetap terjaga, tetap ada. Kita masih saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita percaya kepada Tuhan, ada waktunya kita akan kembali berkumpul di rumah Tuhan. Ada waktunya kita saling berjabat tangan, saling menguatkan, saling menopang lagi bersama-sama, saling berhadapan muka. Tetapi untuk saat ini, kita masih dari rumah untuk saling menguatkan dalam doa. Saya menyapa saudara, dan firman Tuhan menyapa saudara, bahwa Tuhan yang maha baik, Tuhan kita, Allah yang setia memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih nama Tuhan, milikilah kekuatan iman, keteguhan iman dalam Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa di siang hari ini kami telah beribadah kepada Tuhan.
Dengan waktu yang sangat singkat ini Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami ya Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang begitu dalam dan begitu luas kepada kami. Kasih-Mu yang begitu hebat yang tidak bisa kami lukiskan dengan kata-kata. Kami hanya dapat mensyukurinya dan mampukan kami menjadi pelaku kebenaran-Mu. Untuk kami berdasar, untuk kami beriman dalam Kristus Tuhan dengan dasar iman kami dalam Engkau. Dan juga Tuhan, untuk kami berakar dalam Kristus dan Tuhan, berdiamlah di hati kami. Kuasailah kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami bersama Tuhan menghadapi COVID-19 ini, Engkaulah kekuatan kami, pertolongan kami. Sungguh, Engkaulah yang berkati jemaat-Mu. Berkati gereja Tuhan, di mana hamba-Mu melayani. Baik ketua umum sinode kami, bahkan juga hamba sebagai sekretaris umum. Bahkan juga rekan-rekan pendeta jemaat-jemaat. Saudara-saudara kami dimanapun berada yang mendengarkan khotbah ini, berkati mereka semua ya Allah kami. Bapa, kami berdoa saudara kami yang lain yang mungkin saat ini Tuhan berada dalam perawatan karena COVID-19. Tolonglah mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang masih ada kedukaan karena COVID-19 ini, hiburkanlah mereka. Kami berdoa ya Allah kami, buat para pemerintah, mampukanlah mereka. Kami berdoa Tuhan buat gugus tugas COVID-19, mampukan mereka juga. Kami berdoa juga ya Allah kami, biarlah Tuhan yang menolong kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah engkau kuat dalam Tuhan, karena engkau adalah anak yang dikasihinya. Tuhan ada padamu, berdasar dan berakar dalam Dia, lalu percayalah kasih-Nya sangat hebat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.